Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mudah-mudahan anak-anakku selalu sehat, tetap semangat, tidak mengeluh, dan terus berkarya di rumah. Nah, kali ini Miss Nasya akan memberikan materi tentang bunyi. Apa sih itu bunyi? Nah, bunyi itu tentunya dihasilkan karena adanya apa? Karena adanya sumber bunyi. Sumber bunyi itu adalah getaran suatu benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya, manusia dapat mengeluarkan bunyi saat berbicara karena ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Apa? Itu pita suaranya. Nah, ternyata bunyi itu terdiri dari beberapa macam frekuensi loh. Kalian tentu sudah mengenalnya. Yang pertama, frekuensi audiosonik. Audiosonik ini berfrekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, contoh nih, saat kamu nonton film horor, pernah merasakan kaget nggak? Sudah filmnya serem, ditambah dengan volume suara yang besar, itu tentu bikin kaget kan? Nah, volume suara di bioskop itu termasuk bunyi audiosonik. Meskipun menurut kamu volumenya sudah besar, itu masih dianggap sebagai bunyi audiosonik. Tapi beda lagi kalau kamu melihat teman kamu sedang bisik-bisik di depan kamu. Kamu tahu nggak apa yang diucapkan teman kamu itu? Nggak kan? Nah, bisik-bisik tersebut di telinga tidak terdengar, artinya bukan bunyi audiosonik. Apa sih bunyi audiosonik itu? Bunyi audiosonik ini merupakan bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Ya, tadi frekuensinya sudah Miss Nasya sebutkan. Yang kedua adalah frekuensi bunyi ultrasonik. Nah, jenis bunyi ini ialah dengan frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz. Berhubung frekuensinya yang besar, maka telinga manusia tidak dapat menangkapnya. Tapi hewan seperti kelelawar bisa mendengar bunyi ini. Bunyi ultrasonik ini sulit untuk menembus hambatan dengan struktur padat atau keras. Jadi bunyi tersebut hanya bisa dipantulkan. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari penggunaan bunyi ultrasonik ini, khususnya di bidang kedokteran. Contohnya, digunakan untuk mendiagnosa janin dalam kandungan atau biasa kita kenal dengan USG atau ultrasonografi. Mudahnya dapat dipahami kalau USG itu teknik menampilkan gambaran dari kondisi bagian dalam tubuh. Nah, proses pengambilan gambar ini menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi. Yang terakhir frekuensinya adalah frekuensi infrasonik. Nah, bunyi infrasonik ini merupakan bunyi yang nggak bisa didengar juga oleh manusia. Namun, bagi beberapa hewan seperti anjing, gajah, dan lumba-lumba, bunyi ini masih dapat mereka dengar. Frekuensi yang dimiliki oleh bunyi infrasonik ini kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik mampu merambat dari jarak yang sangat jauh loh. Selain itu, bunyi ini mampu menembus hambatan tanpa mengurangi besarnya frekuensi yang dihasilkan. Kalaupun ada pengurangan besaran frekuensi, itu terjadi tidak terlalu signifikan. Nah, maka dari itu getaran gempa dan aktivitas gunung berapi pun dapat diketahui. Tentunya menggunakan alat yang namanya seismograf. Oke. Selanjutnya, salah satu sumber bunyi yang paling banyak ditemui itu biasanya adalah alat musik. Setiap alat musik menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh cara memainkannya. Adapun keras pelannya bunyi dari alat musik dipengaruhi oleh getaran benda yang dihasilkan. Nah, di sini Miss Nasya tampilkan beberapa sumber bunyi, cara memainkan, dan contoh alat musiknya. Sumber bunyi yang digolongkan dalam kardofon, itu cara memainkannya dengan cara menggetarkan dawai.
Contohnya ada gitar, kecapi, biola, terus yang kedua ada aerofon. Sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga tabung. Tentunya cara memainkannya dengan cara meniup bagian khusus alat musik sehingga udara akan keluar dari dalam rongga. Contohnya trompet, klarinet, harmonika, dan lainnya. Yang ketiga ada elektrofon atau sumber bunyi yang berasal dari tenaga listrik. Cara memainkannya dengan menekan touch atau senar untuk menghasilkan bunyi. Contohnya keyboard, piano listrik, gitar listrik. Yang keempat ada membranofon, sumber bunyinya berasal dari selaput atau membran, memukul kulit yang dibentangkan pada bagian permukaan atas alat musik ini. Contohnya gendang, rebana, drum. Yang kelima ada idiofon, sumber bunyinya berasal dari dasar yang digunakan untuk membuatnya, bahan dasar yang dibuat untuk membuatnya. Contohnya, cara memainkannya dengan menggetarkan bahan dasar tadi. Contoh, angklung, kolintang, bungo, kabasa. Nah, bunyi itu juga dapat merambat melalui benda padat. Nah, melalui benda padat seperti ini. Kalau kamu pernah main alat komunikasi seperti ini dengan dua kaleng, telepon kaleng, salah satu temanmu berbicara, maka teman yang ada di seberang telepon akan mendengar suaranya. Hal ini membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benang yang terhubung pada kaleng. Yang kedua, bunyi itu dapat merambat melalui benda cair. Contohnya seperti ini. Nah, ketika kamu membenturkan kedua batu di dalam air, maka akan terdengar suara benturan kedua batu tersebut. Hal ini juga membuktikan bahwa benda cair dapat merambatkan bunyi. Bunyi juga dapat merambat melalui gas atau udara. Contoh, suara petir dapat terdengar. Hal ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Nah, pemantulan bunyi. Bunyi pantul dapat memperkeras bunyi aslinya. Apabila jarak sumber bunyi dengan dinding pemantulnya sangat dekat, maka bunyi yang ditampilkan akan terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Hal ini akan memperkeras bunyi aslinya. Yang kedua ada gema, bunyi pantul yang baru terdengar setelah bunyi aslinya selesai. Terjadi di luar ruangan atau pada ruangan terbuka, misalnya ketika berteriak di daerah pegunungan. Memanggil nama, misalnya Miss Nasya, begitu biasanya. Maka bunyi ketika berteriak di daerah pegunungan itu setelah beberapa saat akan terdengar kembali teriakannya walaupun tidak komplit. Pantulan yang ketiga namanya adalah gaung. Bunyi pantul yang terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi aslinya. Hal ini menyebabkan bunyi asli terdengar tidak begitu jelas. Contoh, suara di gedung bioskop ataupun aula. Oke, masuk pada sesi tugas kali ini. Tugas kalian kali ini cukup memanfaatkan alat komunikasi yang ada dan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, tugasnya adalah kalian cukup melakukan langkah berikut. Sediakan alat dan bahannya. Sediakan 4 gelas dengan ukuran yang sama. Terus kedua, isi gelas dengan volume air yang berbeda tiap gelasnya. Pukul masing-masing gelas berisi air. Ingat, jangan sampai pecah, pelan-pelan saja. Perhatikan apa yang terjadi. Ingat, diperhatikan lalu ditulis. Nah, semua langkah-langkah tersebut dari persiapan, alat, bahan, itu harus kamu presentasikan melalui video yang harus kamu buat. Jadi video kan proses percobaan yang kalian lakukan lengkap dengan langkah awal. Mulai dari menyediakan alat, bahan, langkah-langkahnya, sampai dengan kesimpulan yang didapat dari percobaan itu kalian videokan. Lalu, kalau yang sudah punya YouTube channel, silahkan nanti kalian masukkan atau upload video yang sudah kalian buat ini di YouTube channel masing-masing. Bagi yang belum mempunyai YouTube channel, maka Miss Nasya sarankan
minta bantuan ayah bunda kalian untuk membuat YouTube channelnya untuk memasukkan tugas ini. Nah, setelah kalian membuat YouTube channel tersebut, upload video yang sudah kalian buat, dan konfirmasikan link video tersebut melalui nomor WA Miss Nasya. Oke, contoh format link yang harus dikirim. Contohnya yang pertama adalah nomor absen, terus Nasya, nama siswa. Yang terakhir adalah link yang sudah dari video yang sudah kalian upload di YouTube channel masing-masing. Nah, mudah-mudahan tugas ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menghibur kalian, bisa buat sarana kalian untuk menjadi YouTuber bagi kalian yang ingin menjadi YouTuber. Bagaimana sih kira-kira gambarannya praktikum ini atau percobaan yang harus kalian lakukan? Nah, seperti ini. Yang sudah kalian soal yang sudah kalian kerjakan, yang sudah sering kalian temui seperti ini, kalian lakukan percobaannya. Nah, begitu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.